Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzia. Saya dari kelas 12 KP2. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyimpanan bahan makanan. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada materi ini yaitu ada syarat tempat penyimpanan, prinsip FIFO dan FEFO, wadah penyimpanan, dan terakhir ada suhu penyimpanan. Yang akan saya jelaskan pertama itu adalah syarat tempat penyimpanan. Baiknya, sebelum dilakukannya penyimpanan, bahan makanan harus dibersihkan terlebih dahulu, seperti mencuci bahan makanan, kemudian dikeringkan agar tidak terdapat air pada bahan makanan. Kemudian juga bungkus menggunakan pembungkus yang bersih dan disimpan di ruangan dengan suhu yang rendah. Poin nomor 2, itu ada prinsip FIFO dan FEFO. Dalam penyimpanan bahan makanan, harus memperhatikan first in first out atau FIFO, yaitu penyimpanan bahan makanan yang datang lebih dulu dan dikeluarkan lebih dulu. Penyimpanan dengan cara FIFO ini dilakukan dengan menempatkan bahan makanan pada rak paling depan. Prinsip yang harus diperhatikan selanjutnya ada FEFO atau First Expired First Out, yaitu tempat penyimpanan bahan makanan berdasarkan bahan yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat, maka dikeluarkan lebih dulu. Penyimpanan dengan cara FEFO ini menitikberatkan pada tanggal kadaluarsa atau expired date atau manufacturing, yaitu tanggal produksinya. Dan prinsip selanjutnya ada last in first out, yaitu penyimpanan bahan makanan berdasarkan bahan terakhir masuk dikeluarkan lebih dulu. FEFO memiliki peran vital di mana bahan makanan yang memiliki tanggal expiry date lebih cepat harus ditempatkan susunannya paling depan supaya paling cepat bisa dikeluarkan, dan untuk mengantisipasi adanya stok rusak akibat expired date, kasus di mana obat yang datang belakangan atau terakhir justru memiliki tanggal expired date yang lebih cepat bisa menggunakan metode last in first out atau LIFO. Selanjutnya adalah poin nomor 3, yaitu wadah penyimpanan. Tujuan dari memisahkannya bahan makanan sesuai jenisnya yaitu untuk menghindari terjadinya kontaminasi bahan dan juga kerusakan. Wadah penyimpanan dapat berupa stainless steel, wadah plastik, atau juga wadah tertutup lainnya. Selanjutnya ada syarat penyimpanan di dalam lemari es. Bahan mentah pisahkan dengan makanan siap konsumsi. Makanan yang berbau tajam harus tutup rapat dengan plastik wrap. Makanan yang disimpan sebaiknya digunakan tidak lebih dari 2 atau 3 hari. Pintu tidak boleh sering dibuka. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai syarat penyimpanan makanan kering. Yang pertama, suhu tempat penyimpanan cukup sejuk, udara sekitar kering dan ventilasi yang baik, ruangan bersih, lantai kering, tidak terdapat lubang yang dilewati binatang penjamah makanan, serta dinding tidak lembab. Rak-rak berjarak 15 cm dari dinding lantai dan 60 cm dari langit-langit. Rak mudah dibersihkan dan juga dipindahkan. Penempatan dan pengambilan barang juga diatur dengan sistem first in first out atau FIFO. Penanggalan bahan makanan atau labeling harus dilakukan untuk menjamin keamanan bahan makanan. Letak gudang penyimpanan harus strategis serta memungkinkan setiap barang yang diterima dapat segera disimpan. Setiap bahan makanan yang masuk maupun yang keluar harus dicatat oleh petugas. Adapun bakteri-bakteri yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama,
rentan panas, yaitu bakteri akan mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Yang kedua, tahan panas, yaitu bakteri yang mati pada suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Yang terakhir, thermoderic, yaitu bakteri yang akan mati pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Contoh, Salmonella, Shigella, dan Staphylococcus. Salmonella adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi gastrointestinal atau lebih dikenal sebagai salmonellosis. Infeksi ini terjadi pada saluran cerna dan menyebar lewat peredaran darah ke seluruh organ tubuh. Adapun Shigellosis, yaitu infeksi usus yang disebabkan oleh bakteri dari keluarga Shigella. Nama lain Shigellosis adalah Shigella gastroenteritis, infeksi Shigella, Shigella enteritis, dan disentri basilar. Gejala umum Shigellosis yaitu diare yang mengandung darah, lendir atau nanah, kram perut, mual, dan muntah. Dan yang terakhir itu ada bakteri Staph, yaitu salah satu penyebab utama dari keracunan makanan. Gejala muncul biasanya dalam beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Tanda-tanda dari gejala infeksi Staph ini yaitu mual, muntah, diare, dehidrasi, dan tekanan darah yang rendah. Dan yang kedua, yaitu ada bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup tanpa oksigen. Contohnya, Clostridium botulinum pada kaleng atau Clostridium perfringens pada luka gangrene. Racun dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum adalah racun yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan yang secara bertahap, menyebar ke seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Poin nomor 4 yaitu adalah suhu penyimpanan. Cara penyimpanan bahan makanan memerlukan fasilitas peralatan yang tepat, seperti refrigerator atau kulkas, freezer atau cold storage. Wadah penyimpanan dapat berupa stainless steel, wadah plastik, atau wadah tertutup lainnya. Hal ini tergantung dari suhu dan bahan makanan yang akan disimpan. Penyimpanan bahan makanan yang harus dengan suhu rendah. Yang pertama ada penyimpanan sejuk atau cooling dalam kulkas dengan suhu 10 derajat hingga 15 derajat Celcius. Digunakan untuk menyimpan sayuran, minuman, dan buah atau makanan yang harus disajikan dingin. Yang kedua ada penyimpanan dingin atau chilling dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius hingga 9 derajat Celcius, digunakan untuk menyimpan makanan siap santap atau telur juga bisa. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan dingin sekali atau freezing. Dalam freezer mencapai suhu 0 derajat hingga minus 5 derajat Celcius, digunakan untuk menyimpan daging, unggas, ataupun ikan. Penyimpanan beku atau frozen. Penyimpanan ini dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius untuk bahan makanan protein yang mudah rusak untuk jangka waktu lebih dari 24 jam. Yang terakhir ada ruang pendingin atau cold storage, yaitu ruangan khusus untuk menyimpan makanan beku atau frozen food dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Adapun jenis-jenis cold storage, yang pertama ada chilled room, yaitu yang memiliki kondisi suhu pada temperatur rendah, antara 1 derajat Celcius hingga 7 derajat Celcius. Ruangan pada chilled ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan yang fresh, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya yang daya tahannya tidak lebih dari 60 hari.
Selanjutnya yaitu ada thawing room. Kelanjutan dari proses freezing mengembalikan bahan makanan dari fase padat menjadi bentuk semula. Misalnya, daging beku dikembalikan ke empukannya. Ada dua macam thawing. Yang pertama, rapid thawing atau thawing menggunakan aliran udara hangat untuk meningkatkan suhu. Yang kedua, slowly thawing, yaitu dengan membungkus bahan makanan dengan plastik dan dialiri air. Selanjutnya yaitu ada freezer room yang memiliki kondisi suhu pada temperatur minus 15 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius, di mana digunakan untuk menyimpan daging, susu, keju yang membutuhkan temperatur beku. Dan yang keempat ada blast chiller untuk mendinginkan bahan baku secara cepat setelah memasak selesai. Target pencapaian temperatur pada umumnya adalah 1 derajat Celcius hingga minus 4 derajat Celcius. Yang terakhir ada blast freezer, berfungsi mendinginkan bahan baku secara cepat untuk makanan beku atau olahan. Untuk blast freezer ini, pencapaian suhu pada umumnya ditargetkan pada temperatur minus 20 derajat Celcius hingga minus 35 derajat Celcius. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.